Ya. Nah, ini sistem tumpukan ya sekarang ya. Nah, pada sistem tumpukan, oke, mirip kalau kita ibaratnya sedang menumpuk ya, menyusun suatu buku ya. Katakanlah di sini ada suatu buku pertama ya. Lalu kita akan tumpuk dia di atasnya ya. Asumsi ya, ada buku kedua ya. Lalu ada buku ketiga ya. Ini kita susunnya familiar ya. Lalu ada buku keempat misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini buku keempat ya. Ini berkaitan dengan struktur data juga ya. Oke, sebentar, ini sepertinya suaranya ya. Nah, suku oke. Yang ini tadi buku keempat ya kita susun. Lalu ada kita tumpuk lagi di atasnya buku ke-5 ya. Nah, seperti ini ya dan seterusnya ya. Jadi kita beri nama dulu ya di sini ada namanya adalah warnanya sebaiknya coklat aja. Buku pertama ya. Ya, ini dia buku kedua ya. Ditumpuk ya seperti biasa ya. Lalu buku ketiga ini ada buku keempat dan ada buku kelima nah, seperti ini ya dan seterusnya ya. Jadi nanti akan ada buku kesekian ya. Buku kita sebut buku ke N ya. Oke. N-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tumpukan kira-kira kalau dari tumpukan di sini yang paling gampang diambil adalah ya, yang pertama kali gampang diambil adalah buku yang paling pertama ya. Bukan ya, jadi buku yang terakhir. Nah, ini dia ya, buku yang terakhir yakni buku kelima ya. Bisa kita ambil paling pertama ya. Nah, itulah kita sebut nanti istilahnya di tumpukan ini berbeda dengan antrian. Kalau antrian FIFO ini adalah LIFO ya. Nah, ini adalah LIFO. Apa LIFO? Last in, first out. Nah, ini ya. Terakhir yang diinput akan apa namanya? Akan pertama kali diambil ya, diproses seperti ini ya. Last in, first out-nya atau di bahasa yang lain kita akan sampaikan bahasa Inggrisnya adalah Q ya. Inggrisnya, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia imajinasi pertama kita tentang suatu sistem tumpukan ya. LIFO. Kemarin antrian FIFO, first in, first out. Sekarang LIFO, last in, last artinya akhir. Terakhir input ya, maka pertama kali di outkan, diproses. Oke, kalau antrian first in first out, kalau tumpukan last in first out ya, LIFO. Oke. Nah, ini kurang lebih semua ini dia masih berkaitan dengan istilahnya adalah struktur data ya. Data structure. Oke. Nah, ini masih sama, dia akan memiliki suatu nomor ya, nomor posisi ya. Ada posisinya dia. Oke. Posisi atau nomor atau kita sebut dengan indeks ya. Terus buku ini menunjukkan apa namanya ya, buku semua ini menunjukkan kita sebut tipe datanya ya. Oke, bisa integer, bisa string ya, dan lain sebagainya seperti ini ya. Oke, ini kita akan sebut sebagai apa namanya tipe data ya. Oke, kita sebut dengan tipe data ya. Oke. Tipe data atau kelas ya. Kalau lebih tepatnya tipe data atau kelas. Oke. Bisa apa saja dia. Kemarin kita di awal
ini bisa mempelajari tentang, bisa dikasih integer atau bisa string ya, atau bisa char, bisa juga boolean, ada float ya, ada float, terus ada float ya, apalagi double ya, ada double ya, integer, string, char, boolean, float ya, double, terus string, char, boolean, float, double, ada big integer ya, dan lain sebagainya ya. Itu tipe data. Bahkan nanti akan ada namanya itu adalah objek ya. Oke, ada kelas namanya objek nanti ya. Tapi ini nanti saja berkaitan dengan generic dan berkaitan dengan generic dan collection ya. Oke, jadi ada posisi ya, posisi, tipe data, oke, sama seperti yang lain. Jadi kita kasih warna dulu ini agar tidak dilupakan. Dia memiliki pertama posisi dan tipe data atau kelas ya. Nah, selain ada seperti ini, dia juga memiliki ukuran n ya. Mau diinputkan sampai kapan ya. Karena yang akan kita implementasikan saat ini adalah masih menggunakan array statis ya. Oke. Array statis. Kalau yang dinamis bisa kita gunakan di list atau bisa kita bikin sendiri linked listnya nanti ya. Oke, posisi ada, lalu kita kasih nama di sini adalah ukurannya ya. Oke. Nah, di posisi Java ya, kita akan seperti biasa mengawali dengan indeks ke, di sini adalah indeks ke 0 ya. Seperti biasa, indeks ke 0. Oke. Lalu ini dia indeks ke 1. Oke. Ini indeks kedua, indeks ketiga, ya, indeks keempat, ya, dan di akhir otomatis dia indeksnya adalah n-1 ya. Oke. Kalau kita sudah memiliki informasi seperti ini, lantas saat kita hendak menyusun ya, mengimplementasikan dalam suatu data structure di Java, maka kita bisa menyusunnya sebagai berikut ya. Oke, atau di sini saja kita kasih garis dulu. Oke, kita warnanya coklat boleh ya, atau mungkin ini aja biru ya. Oke, seperti biasa ada diawali dengan public class, misalkan nama filenya adalah tumpukan ya, seperti ini. Jadi di sini nama filenya, oke, sama dengan tumpukan .java ya, seperti biasa. Jadi ekstensinya di sini .java ya. .java menandakan dia kelas atau file bertipe Java ya. Kalau misalkan .pdf, .excel ya, .jpeg, .mp3 ya, berarti ekstensinya dia dengan format tersebut ya. Public class tumpukan, tadi disampaikan bahwa tumpukan di sini memiliki beberapa atribut ya, ada tipe data, ada indeks ya, ada ukuran. Yang pertama kita sampaikan di sini integer ukuran ya. Lalu ada lagi integer indeks ya, dan ada tipe datanya ya. Oke, kita sebut di sini string ya, misalkan sistem ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat di sini ada metode ya. Pertama kali nanti ada metode konstruktor ya. Oke. Lalu ada metode-metode lainnya ya, seperti ini.
bisa tambah ya, tambah data. Oke. Terus hapus ya, hapus atau outnya bagaimana, bisa baca ya. Oke, dan sebagainya. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan seperti biasa ke konstruktor. Seperti apa sih konstruktor dalam implementasinya dia? Oke, nah kita taruh di atas ya. Konstruktor dia namanya sama seperti nama kelasnya. Oke. Nah, di sini kita akan sampaikan public tumpukan ya. Sama ya namanya ya seperti ini. Public tumpukan integer size ya. Di sini maka ukuran sama dengan size ya, jadi ada inisialisasi ya. Lalu sistem sama dengan new string sebanyak ukuran ya. Kenapa nggak langsung aja Pak Barja? Bisa aja samanya ya. Misalkan langsung string di sini size ya, tidak masalah ya. Ini ada keperluannya nanti ukuran. Salah satunya adalah saat kita deklarasikan pada suatu metode untuk mengecek apakah sistem tumpukan ya, apakah sedang kosong, tidak ada data, atau datanya sudah penuh ya. Dan seperti biasa di sini indeks ya kita awali dengan min 1, artinya dia kosong ya. Ini dia namanya adalah konstruktor ya. Nah, oke. Bagaimana untuk metode tambahnya? Oke, nah, metode tambahnya bagaimana? Oke. Ya, silakan dipahami dulu ya. Ya, maksudnya dicek dulu ya. Barangkali ada yang terlewat. Oke ya. Cek dulu. Cas dulu aja. Oke, ya. Nah, bagaimana untuk tambah? Tambah metodenya masih sama dia. Kita beri warna eh, coklat misalnya, tulisannya public void tambah ya. Yang ditambah dia string ya. Nah, di sini ya. String data baru ya, data baru. Caranya adalah bagaimana? Nah, indeksnya masih sama. Ya, kita tambahkan dulu dia +1. Yang tadinya data pertama adalah pasti indeksnya 0 ya. Oke. Nah, sementara saat dibuat dia indeksnya mulai dari -1 sehingga indeks sama dengan -1 ditambah 1 maka sama dengan 0. Jadi 0 ini adalah cocok sebagai posisi pertamanya nanti. Ada data lagi bagaimana Pak Barja? Maka 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Indeks ke-1 menandakan dia data kedua, buku kedua seperti itu. Ada data lagi 1 tambah 1 2. Indeks kedua berarti dia data atau buku ketiga ya. Oke. Nah, string kita bilang di sini buku ya. Buku dulu disamakan seperti yang ada di gambar ya. Setelah ditambah, nah seperti ini, indeks adalah indeks +1, maka sistem di posisi indeks yang sudah diperbaharui sama dengan buku. Ya, jadi bukunya sudah diinputkan ya. Oke. Indeksnya dia dari yang paling baru ya. Ini indeks yang paling barunya ya. Kalau indeks yang lamanya tadi dia bernilai
-1 ya. Nah, ini yang sebelumnya ya. Saya kasih warna di sini dia. Di sini. Oke, nah perhatikan. Ini posisinya dia indeksnya dari -1 ya. Oke, sama ya, sama-sama. Oke, ini void tambah ya, dan selalu ditambahkannya di akhir karena ditumpuk ya. Kalau antrian dia sama-sama di akhir ditambahnya, cuma yang berbeda dengan antrian, data yang di-outkan pertama kali adalah data yang pertama, bukan data terakhir. Jadi kalau misalkan sistem antrian mengantri di kasir ya di suatu swalayan misalnya, maka ketika ada 5 orang antri A, B, C, D, E, maka A akan di outkan duluan, akan diproses pertama kali ya. Berbeda dengan tumpukan A, B, C, D, E ya. Maka data terakhir yakni data kelima ya. Oke. Ini terlihat di kehidupan sehari-hari kita, sangat mudah dicermati ya, ilustrasinya pun imajinasinya mudah. Tapi ketika kita terjemahkan ya, kita implementasikan ke suatu komputasi misalkan pemrograman seperti ini ya. Struktur data seperti ini. Dan ini sangat-sangat mudah, sangat simpel ya. Bahkan operating system kemungkinan menggunakan kombinasi dari struktur data ini ya, bisa FIFO, LIFO atau mungkin multi-linked list, ada juga istilahnya ya. Kalau di sini masih terbatas karena kita di sini masih menggunakan arraynya adalah array statik ya. Ditandai dari mana? Ini ya. Nah, ya, tanda kurung siku menandakan dia adalah statik ya. Sedangkan dinamis bagaimana? Nah, beda lagi, kita akan menggunakan nanti ada konsep namanya linked list ya. List yang berantai, list yang saling berkaitan, list terkait. Ini dulu ya. Nah, paham. Ini void tambah sudah. Bagaimana sekarang kalau ingin dilakukan hapus atau mungkin diproses katanya ya. Hapus data bagaimana? Hapus data. Nah, hapus data masih sama dia sebenarnya. Oke, kita coba tulis public string karena datanya berupa string ya, string hapus ya. Kalau void dia maksudnya void prosedur ya, metode prosedur. Sedangkan kalau tipe data di sini kemarin sudah kita pelajari di Pascal adalah fungsi ya. Oke, nanti kita ulangi kembali tidak masalah. Public string hapus. Maka data terakhir harus kita simpan dulu ya. String yang akan dihapus ya, misalkan namanya string temporary sama dengan atau string X boleh ya. String temp sama dengan sistem di indeks terakhir ya, di indeks terakhir. Indeks terakhir berarti ya seperti itu, indeks terakhir ya. Setelah itu bagaimana? Nah, indeksnya maka berkurang ya. Indeks sama dengan -1. Setelah itu return temp. Ini untuk menghapus ya. Public string hapus. Ini saya kasih yang berbeda. Nah, seperti ini, hapus karena dia menghapus yang paling pertama ya. Sedangkan kemarin kalau ingin berkaitan dengan FIFO atau antrian, maka data yang pertama dihapus ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita flashback kembali tentang di sistemnya Q ya, di sistemnya ini bukan Q ya bahasa Inggrisnya ya, sorry ya. Stack ya, tumpukan. Kalau Q itu antrian ya. Sorry, ini bukan Q ya. Ini kita sebut dengan stack ya. Nah, ini stack. Stack artinya dia tumpukan ya. Bukan Q ya. Nah, kalau untuk Q ya, antrian, untuk menghapus, mudah-mudahan coba kita cek masih kebayang ya. Public string hapus seperti ini. Oke, string temp
selalu posisinya dia sistem di indeks pertama. Nah, gini ya. Oke. Setelah itu dilakukan penyusunan yang berbeda. Ini return time. Masih sama sih ya di sini ya, ada semacam indeks sama dengan indeks min 1 ya. Yang membedakan adalah ada perubahan susunan ya. Di sini kita perjelas susunannya bagaimana. For, oke. Kalau ini dia di sistem antrian ya. Kita kasih warna yang berbeda, misalkan ini ya. Di sistem antrian atau ini deh. Nah, for integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari sama dengan i kurang, benar ya, sama dengan indeks, lalu i-nya plus ya, seperti itu. Apa yang dilakukan? Nah, di sini sistem di indeks ke i akan diisi oleh sistem di indeks ke i plus 1. Nah, ini yang membedakan dia ya. Oke, nah seperti apa maksudnya nih Pak Bagja? Oke, kita cek. Oke. Jadi kalau sistemnya antrian, ya, oke, perhatikan di sini. Nah, maka data pertama akan diproses. Perhatikan kalau data pertama diproses, saya hapus ini data pertama, maka buku kedua yang tadinya dia di indeks ke-1 akan turun ya sebagai indeks ke-0. Buku ketiga yang tadinya di indeks kedua akan turun menjadi indeks ke-1. Ya, seperti itu. Jadi maju ya, ibaratnya maju seperti itu. Oke. Itu antrian ya, queue. Kalau stack tumpukan, maka data yang terakhir diambil. Lebih simpel lagi, sangat mudah. Jadi hanya seperti ini aja ya, bedanya seperti ini. Kalau untuk membaca data masih sama, tidak ada yang berbeda. Oke. Untuk baca data bagaimana? Nah, untuk baca data kurang lebih kita susun di sini. Public void baca data ya, misalkan seperti ini dia. Oke. For integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan indeks. Nah, perhatikan ada sama dengannya di sini. I plus maka di sini dia disampaikan system.out.println misalkan ya. Oke, biar lebih ini kita akan berikan dia posisinya di mana ya, misalkan. Di sini ada i plus titik sama dengan plus. Nah, di sini dia sistem di indeks ke i ya. Oke. Jadi ini untuk membaca seperti ini dia ya. Membaca data ya. Oke, di sini perhatikan ada sama dengan ya. Kalau dia dihapus, kalau di sistem antrian tidak ada sama dengannya ya. Jadi yang sama itu dia kurang lebih kalau untuk sistem tumpukan dan untuk sistem antrian yang sama ini adalah pertama ini ya apa namanya, untuk proses tambahnya pasti sama dia ya. Oke, karena ditambahkan di akhir ya. Untuk baca data pasti sama juga ya. Kurang lebih seperti itu dia sama. Oke, nah ini dia sama untuk baca data. Yang membedakan ini ya. Sedangkan untuk proses inisialisasi atau disebut didefinisikan di metode konstruktor itu pasti juga sama ya, kurang lebih seperti ini dia. Nah, ini sama juga isinya dia. Oke. Isinya sama. Oke. Jadi yang sama antara sistem tumpukan dan antrian yang saya beri kotak atau persegi ya, baik dari segi inisialisasi di konstruktor, oke, lalu di tambah data
dibaca data, dan saya tambahkan lagi, ada lagi dia saat pengecekan apakah kosong atau tidak ya, seperti ini. Ada di pengecekan ya, itu sama juga pengecekan dia. Pengecekan apa saja, misalkan seperti ini. Di pengecekan contoh misalkan ya, public boolean ya, atau ini kita kasih warna coklat ya, public boolean is kosong ya, apakah kosong, cek kosong ya. Nah, ini sama juga masih ya, return ya, index sama dengan min 1 itu adalah kosong. Penuh bagaimana? Nah, sama juga ya, public boolean is penuh. Nah, ini juga sama ya. Oke, return index mencapai ukuran min 1 ya. Jadi ini sama ya. Nah, penulisan ini pun bisa kita tulis hal yang sama maksudnya. Oke, public boolean is kosong bisa kita tulis seperti ini ya. Jika maksudnya sama nih ya dengan yang sebelah kiri ya. Jika indeks sama dengan min 1, maka return true. Nah, seperti ini ya. Else return false ya. Kurang lebih sama dia. Jadi lebih ringkas kita jadikan satu baris ya. Ini true, kita kasih warna merah. Ini false ya, seperti ini. Jadi kurang lebih sama seperti yang ada di sampingnya. Oke, dan ini pun bertipenya sama-sama boolean ya. Hanya bedanya kita gunakan dia kata kuncinya adalah if ya dan else ya. Ya, bedanya di situ ya. Bagaimana kalau untuk yang is penuhnya? Is penuh juga sama, is penuh ya. Jadi ini dia sama persis ya. Nanti saya kasih apa namanya? Saya kasih ini kita tulis is penuh ya. Is penuh kapan dia? Saat indeks mencapai ukuran min 1. Nah, udah sama ya. Oke, sekarang kita coba beri dulu ya. Yang sama di antara antrian dan tumpukan ini ya. Sama-sama memiliki metode ini ya. Nah, metode ini dia bisa dituliskan seperti ini juga tidak masalah ya. Mau dituliskan agak panjang atau ringkas, boleh ya. Yang penting dua-duanya di antrian dan di tumpukan sama-sama memiliki metode cek kosong dan cek penuh seperti itu. Oke, kita kasih suatu garis ya. Ini artinya bisa ditulis seperti ini, dan yang ini dia bisa ditulis seperti ini ya. Oke. Jadi banyak ya yang memiliki kesamaan ya. Kita cek di atas, ukuran sama dengan size ya. Jadi proses inisialisasinya sama, sistem sama juga, indeks sama dengan min 1. Oke. Terus coba kita perbesar aja nih. Oke. Ya, jadi apa saja sih yang sama ya? Kurang lebih ini ukuran sama dengan size, sistem sama dengan new string ukuran, indeks sama dengan min 1, lalu ada proses metode tambah sama juga antara di antrian dan tumpukan. Oke, tambahnya sama. Untuk baca data bagaimana? Baca data pun sama di sini ya, antara antrian dan tumpukan, antara stack dan queue data structure ya.
struktur datanya sama cara bacanya ya. Mau dibaca misalkan urutannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dari data pertama dibaca bisa, atau dari data terakhir kita baca juga bisa, seperti itu ya. Hanya untuk membaca saja, baca data, menampilkan atau mendisplay ya, view data. Untuk metode cek kosong dan cek apakah penuh juga sama ya. Bisa dituliskan yang ringkas ya, seperti yang font dengan warna coklat atau di samping kanannya warna biru ya. Nah, itu juga sama. Oke. Public boolean is kosong, akan mengecek apakah sistem kosong atau tidak. Kosong saat kapan? Saat posisinya bernilai -1, artinya dia kosong. Return index sama dengan -1 ya. Nah, kalau kita terjemahkan ya, public boolean is kosong ya, seperti yang warna biru. If index sama dengan -1, return true. Nah ya, else return false. Oke, jadi bacanya pun seperti itu sama ya. Public boolean is penuh ya. If index sama dengan ukuran -1, return true. Else return false ya. Oke, sama ya. Jadi ini disingkat-singkat seperti ini. Cuma kalau kita terjemahkan kurang lebih ada seperti ini, lumayan juga ya. Ada beberapa baris ya. Dari satu baris bisa menjadi 4 baris atau lebih ya. Untuk void tambah pun bisa kita ringkas sebenarnya, tapi atau mungkin ya metode hapus data juga bisa kita ringkas satu baris ya. Oke, kita kembali lagi. Apalagi yang bisa sama ya? Ternyata bisa juga kita beri suatu tambahan untuk menampilkan data di indeks tertentu. Nah, bisa seperti itu ya. Lanjut di sebelahnya di sini. Oke, nah, misal kita beri dia ada satu tambahan ya. Misalkan warnanya coklat ya. Misalkan ingin menampilkan data di indeks tertentu ya. Public string ya. Kita bilangnya adalah data di indeks gitu ya. Nah, seperti ini ya. Tambahkan di sini dia integer ID ya. Tinggal return system ya di indeks ke ID. Udah selesai seperti itu. Biasanya bahasa di standarnya kita akan mengatakan dia ya seperti ini ya. Data di indeks itu dia public string ya, data add, nah gitu ya. Nah, seperti itu ya, integer ID ya. Oke, jadi mana Pak yang digunakan bebas ya. Pak ini biar paham saja ya. Seperti itu. Jadi dua-duanya ini sama ya maksudnya. Oke, dua-duanya sama. Mau yang atas atau yang bawah sama. Oke. Hanya saja kalau kita sudah memiliki metode misalkan pengecekan ya, maka kita sebaiknya beri suatu pengecekan ya. Kita kasih pengecekan ya. Tadinya kan seperti ini dia ya. Public string. Maka kita akan beri pengecekan dulu di sini dia ya. Pengecekan jika ID-nya ya lebih kecil atau sama dengan indeks, nah, ya seperti ini ya. Oke, maka dan tidak kosong ya. Nah kita kasih keterangan ini dan tidak kosong berarti not ya tanda seru is kosong. Ya. Oke, maka di sini ada return true ya. Nah, return datanya. Else kita menyampaikan bukan return seperti ini tapi return null ya. Artinya dia kosong null ya. Bukan nol ya, null. Null itu kosong. Kalau angka nol berarti angka ya.
ada datanya, nanti ada seperti itu. Ini nul. Nul artinya kosong ya, tidak ada. Oke, ya, seperti ini. Jadi harusnya kita beri semacam kondisi ya, jika, nah gitu ya. Jika, terus ini pun sama, harus kita beri kondisi ya. If ID-nya kurang ya, sama dengan 0, bahkan di sini ID-nya pun sebenarnya lebih tepat lagi ya, kalau kita memberikan kondisinya, oh bukan seperti ini. Oke, ya udah kita tulis lagi ya. Nah, kita kurang lengkap tadi ya. Harusnya tadi public string data di index. Nah, gini dia. Integer ID. Nah, ada pengecekan ya. Kalau ID-nya dia oke, tidak kurang dari 0 ya. Oke. Kalau ID-nya lebih besar, sedikit lebih besar atau sama dengan 0 ya, dan ya, dan ID kurang ya, sama dengan indeks dan ya, tidak is kosong, nah gini ya, tidak kosong, maka ada ya, maka ada datanya ya. Maka ada datanya. Return system di index ID ya. Else masih sama, return null. Nah, seperti ini. Jadi harus kondisinya ini yang jelas, yang lengkap ya. Nah, kok bisa? Nanti akan paham ya seperti apa sih saat kita memahami kondisi-kondisi yang dimaksud di situ ya. Oke ya. Jadi emang harus jelas ya. Ini pun sama ya, data di indeks ini juga adalah metode yang sama ya. Bisa apa namanya, ada di metode konstruktor, sorry, di metode antrian ataupun di tumpukan ya. Jadi sama-sama bisa kita beri metode ini ya. Nah, selain ada metode juga data indeks kesekian, maka juga ada data yang tambahan yang lain ya. Misalkan untuk pencarian data ya, atau mungkin mengurutkan data ya. Jadi sangat-sangat banyak di sini ya. Sangat banyak. Jadi metode-metode yang sama-sama ada, baik di antrian atau tumpukan, yang kita beri kotak ya. Oke. Nah, lalu tadi bisa kita berikan suatu metode untuk mencari ya, metode cari data. Nah, kemarin mencari data itu, maka kita yang pertama dicek dulu ya, ada nggak di posisi, ada nggak data ya, kita tulis saja ya, saat melakukan proses pencarian ya. Step-stepnya adalah pertama, cek apakah data yang dicari ya ada di sistem ya. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Cek apakah data yang dicari ada di sistem ya. Oke. Yang kedua adalah kalau ada maka simpan nomor posisinya. Nomor posisinya. Kalau tidak ada Pak, ya tetap -1 ya. Terakhir, tampilkan info ya, dan isi dari data di posisi di poin kedua ya, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menampilkan sekarang ke public integer ya, cari data ya, string cari sesuatu ya, sesuatu yang akan dicari. Kita cari di tumpukan atau antrian ya. Ada integer hasil indeks ya, ID,
sama dengan katakanlah, atau di sini kita sebut IDX ya, nilainya dari -1 awalnya, asumsi kosong ya. Lalu di sini return IDX ya. Nah, bagaimana di sini dia? Maka akan dilakukan pencarian ya. For integer i mulai dari pertama, i kurang sama dengan indeks, oke, i-nya dia jalan-jalan sampai terakhir, i++, maka kita sampaikan di sini. Jika ditemukan, jika suatu sistem di indeks ke i sama nilainya ya, dot equals ya, equals dengan sesuatu ini, maka kita akan perbaharui nilai dari indeksnya tadi. Indeks sama dengan adalah i ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kita akan simpan nilai i-nya dia di sini ya. Oke, kita akan simpan dia ya. Ini pun sama, saya kasih hal yang berbeda. Ya. Oke ya, indeks sama dengan i ya. Nah, jadi disimpan dia di sini ya, disimpan. Ini biar terlihat ini bukan angka 1 gitu ya, ini i ya. Nah, i-nya ternyata bagus seperti ini. Oke. Kalau sudah disimpan bagaimana Pak Barias? Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan ya, public void info cari data ya. String misalkan sesuatu ya, something. Oke. Something lah kita sebut. Maka kita sebut di sini dia integer hasil ya, ID hasil sama dengan cari data. Dia akan manggil yang di atas ya. Cari data something. Nah, di sini di sistem. Lalu ada kondisi ya. Oke. Jika di sini dia jika ID hasil sama dengan -1, maka kita sampaikan di sini dia system.out.println data tidak ada di sistem. Titik maaf ya. Else nah, kita sampaikan di sini dia mirip ya, data ada di sistem ya. Data ada di sistem. Nah, seperti ini dia ya. Data ada di sistem ya. Kasih warna yang berbeda ya. Oke. Bagaimana datanya? Nah, kita tulis aja di sini. System out println, oke. Sistem diindeks ke ID hasil. Nah, seperti ini dia ya. Maka tampilkan datanya sekarang. Seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini di antrian sekali lagi dan di antrian dan ditumpukan. Ini sama-sama ada ya. Metode ini dia. Oke. Kalau yang di atas ini hanya semacam bentuk apa yang namanya ya, langkah per langkahnya ya. Nah, saya kasih seperti ini. Oke. Nah, seperti ini dia. Oke. Langkah per langkahnya ada di sini dia. Apalagi misalkan data untuk mengurutkan data yang sama metodenya, mengurutkan data ya. Atau mungkin mengupdate data ya, yang sama lagi. Sangat banyak di sini ya. Oke, kita tulis di sini metode yang sama-sama dimiliki ya. Dimiliki di sistem antrian dan tumpukan dengan proses yang sama. Oke.
dengan proses yang bisa sama gitu ya. Nah, kita ini kok kayak gini, kita kasih warna biru aja mungkin ya. Pertama adalah update ya, update data ya, atau kita sebut dengan edit ya. Bahasa Indonesianya adalah sunting ya. Sunting itu review ya, perbaharui update ya, perbaharui. Update terus urutkan data ya, urutkan data. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah sort ya. Oke. Data sorting ya, data sorting. Update, urutkan data, terus jadi prosesnya tuh sama ya, kode programnya sama ya. Oke, yang berbeda saat dilakukan penghapusan tadi saja, update, urut data, terus apa lagi ya, yang lain ya. Mungkin saat ini sama seperti dua dulu ya. Bagaimana untuk update data? Nah, kalau masih misalkan masih ingat kemarin kita di sini mempelajari update ya. Oke, untuk update dia public void perbaharui data ya, update data ya di indeks mana gitu ya. Jadi kalau mau diupdate kan ada datanya ya. Oke, jadi ada posisi di mana ya, integer posisinya di mana mau diupdate ya, dan dengan data terbaru apa ya, new data ya, data terbarunya ya. Oke, seperti ini. Maka tinggal kita, kalau secara ringkasnya seperti ini aja ya, sistem ya, di posisi ini datanya akan diupdate dengan new data. Hanya seperti ini dia. Oke, secara ringkas ya. Kita kasih catatan di sini ya, kita kasih catatan. Oke. Untuk secara ringkas ya. Oke, ini contoh kode yang sangat sederhana ya. Oke. Untuk melakukan pembaharuan data di sistem tumpukan di nomor atau posisi yang telah diberikan ya. Oke. Padahal di sini harus diingat ya. Oke. Mestinya nanti ya, mestinya perlu dilakukan pengecekan ya, pengecekan. Oke. Misalkan salah satunya adalah data misalkan tidak kosong ya. Yang kedua, data tidak kosong. Yang kedua, posisi ya di argumen ya, di parameter atau parameter posisi ya, tidak pastikan parameter posisi ada di dalam range indeks ya. Oke. Seperti ini dia. Ini terus apa lagi ya? Yang ketiga, oke. Lalu juga tipe data ya di sistem harus sama dengan apa? Data terbaru ya, data terbaru. Data terbaru maksudnya new data di sini ya. Ini saya kasih warna yang berbeda, new data, ini pun sama ya. Jadi yang dimaksud biar paham ya. Lalu pastikan posisi, ini posisi dia ya. Posisi saya kasih warna merah di dalam ratan indeks yang ada di sistem ya, warnanya misalkan biru. Oke. Seperti ini dia. Jadi indeks paham sudah ya, seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh implementasi dari mengurutkan mengupdate data ya, mengupdate data.
Oke ya. Untuk urutkan data, kemarin itu kita bisa gunakan ya, ada bubble sort ya, ada selection sort, selection sort, ada insertion sort ya, ada quick sort, ada radix ya, ini algoritmanya, ada bucket, ada heap sort yang sangat banyak ya, dan yang lain-lainnya. Kemarin kita baru menggunakan bubble sort ya, kita baru menggunakan di sini ya bubble sort ya, baru kita gunakan ya satu ini ya. Oke, oke, saat ini dulu ya yang kita pelajari ya, ini dulu yang kita pelajari ya. Oke, oke, ini sangat emang sangat banyak ya kalau kita cek lagi dari awal, misalkan berkaitan dengan apa, berkaitan dengan struktur data ya. Jadi kalau sekali lagi kita mengatakan dia ditumpuk, maka buku pertama, buku kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai seterusnya ya. Nah, dari informasi seperti ini kita bisa mengetahui ya, ada tipe datanya, ada posisi, ada ukuran ya. Sehingga ketika kita terjemahkan, implementasikan ke suatu bahasa pemrograman ya, misalkan di sini adalah bahasanya bahasa Java misalkan begini. Oke. Nah, kurang lebih public class tumpukan ya. Nah, di sini lalu ada integer ukuran ya, integer index, dan string array system. Sistem tuh hanya nama variabel saja ya. Lalu ada metode konstruktor dan metode yang lain. Tambah ya, tambah, terus hapus, baca, cek kosong, cek penuh ya, cari data, update data, urutkan data, edit data ya. Oke, baca data di indeks tertentu ya, seperti ini dia. Lalu kita coba terjemahkan ya dari yang ada seperti ini. Oke, kita terjemahkan. Kalau misalkan untuk metode apa namanya? Metode konstruktor misalkan. Public tumpukan. Nah, ini dia ya, tumpukan ya. Sama namanya. Public tumpukan. Di sini ditulis ya public kelas tumpukan, nama kelasnya tumpukan. Jadi harus sama ya. Tumpukan, tumpukan, dan konstruktornya pun harus sama. Oke. Lalu ada tambah data. Ini tambah data. Oke. Indeksnya kita majukan dulu dengan ditambah 1. Hapus data. Nah, hapus data pasti yang terakhir dihapus ya. Data terakhir yang dihapus. Jadi di indeks terakhir. Oke. Untuk baca data, nah seperti ini. Oke, baca data. Ini bacanya dari 0123. Bisa nggak Pak dari data terakhir, misalkan data kelima, keempat, ketiga, kedua, ke-1, ke-0, bisa aja. Tinggal kita ubah. Integer i sama dengan indeks, i lebih besar sama dengan 0, i min ya. Tinggal ganti seperti itu. Oke. Setelah itu ada cek kosong atau cek penuh ya, sama-sama bisa kita gunakan di situ. Oke. Atau mungkin bisa dilakukan pencarian ya. Oke, ini pencarian ya, pencarian ternyata sangat lumayan juga di sini ya, panjang ya pencarian. Oke, pencarian ada urut-urutannya di sini dia. Cek ya. Kalau ada simpan nomor posisinya, nah ini dia menyimpan ya, menyimpan posisi maksudnya ya. Terakhir tampilkan infonya ya, tampilkan info kita letakkan di sini ya, info ya, cari data ya. Kalau dia tidak -1. Kalau -1 jelas data tidak ada ya. Itu. Oke.
Ini metode yang sama juga ya, tadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini dulu ya. Ini apa? Implementasi struktur data ya. Oke. Barangkali ini yang bisa kita apa namanya sharing dulu ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Oke. Metode-metode yang ada di sini pun insya Allah sangat lengkap ya. Semua bisa kita pelajari, bisa kita tambahkan. Ada hal yang ini bisa kita diskusikan ya. Kita kasih warna ya, berbeda dulu deh. Ya, bagus. Nah, keren ya. Oke, mungkin sekian dulu ya yang bisa kita apa pelajari ya MBS. Sakai MBS di sini ya. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.